Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 MIPA, kita balik lagi. PJJ ya, padahal materinya belum selesai saya bahas. Jadi, tolong diperhatikan baik-baik materinya. Karena ini materi masih tentang hitungan ya materinya. Terus, seperti biasa kalian untuk absen isi link GF ya, isi link GF. Terus linknya masih ada di deskripsi grup ya. Jadi absen dulu di link GF, terus habis itu silakan kalian tonton videonya. Videonya nggak lama kok, karena saya cuma jelasin tentang perhitungan keseimbangan pasar. Terus setelah itu silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke saya via WhatsApp. Nanti saya akan balas. Terus dikumpulkan hari ini ya. Dikumpulkan hari ini paling lambat jam 12. Maaf banget saya nggak bisa Zoom meeting soalnya hari ini ada pemeriksaan swab ya di sekolah. Oke, jadi kita langsung aja. Oke, kita akan berbicara kembali tentang mekanisme pasar dan elastisitas ya. Masih dengan yang sama, ya agenda kita juga masih sama ya. Kita next aja. Oke, ini. Oke, so KIKD-nya masih sama seperti yang kemarin dan tujuan pembelajaran di sini adalah siswa mampu menjelaskan keseimbangan pasar. Kemarin sempat saya singgung ya tentang keseimbangan pasar, lalu menghitung keseimbangan pasar itu seperti apa. Oke, kita next lagi. Kita review dulu ya. Review dulu. Oke, kita review yang pertama mengenai pengertian penawaran. Pengertian penawaran saya nggak bosan-bosan buat ngingetin kalian bahwa penawaran itu adalah kita berada dalam sisi penjual ya. Jadi penawaran itu kita harus memposisikan diri kita sebagai penjual, di mana kalau kita sebagai penjual berarti kita menawarkan barang ya. Menawarkan barang yang kita ingin jual kepada pembeli. Nah, itu penawaran. Jadi penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual ya kepada pembeli di tingkat harga dan waktu tertentu. Seperti itu ya. Nah, yang kedua untuk hukum penawaran. Hukum penawaran mungkin saya sempat skip ya di 10 MIPA 4. Jadi saya akan bahas sedikit tentang hukum penawaran ya. Hukum penawaran itu jadi hukum penawaran itu adalah ketika harga naik, maka kuantitas akan naik ya. Ketika harga turun, maka kuantitas akan turun. Atau saya biasanya menyebutnya ini adalah hukum positif. Ya, jadi berbeda dengan permintaan. Kalau permintaan itu kita review lagi, hukum permintaan itu adalah kalau ada yang masih ingat, kita sebagai konsumen pasti ketika harga naik kita tidak akan mau membeli barang ya, jadi pasti kuantitasnya akan turun. Gitu. Ketika harga turun, pasti kita akan berbondong-bondong membeli barang, maka kuantitasnya akan naik. Itulah hukum permintaan. Nah, kalau hukum permintaan dia sifatnya adalah negatif. Gitu. Jadi itu cara membedakan antara hukum permintaan dengan hukum penawaran. Kalau hukum permintaan sifatnya negatif, kenapa? Karena dia berlawanan arah ya. Harga naik, kuantitas turun, harga turun, kuantitas naik. Tapi kalau hukum penawaran kebalikannya. Jadi ketika harga naik, malah kuantitasnya naik. Ketika harga turun, kuantitasnya turun. Itu perbedaan antara hukum permintaan dengan penawaran. Oke. Ini saya hapus biar nggak menghalangi ya. Yang penting kalian sudah tahu ya. Oke. Kita next lagi ya. Kita next ke slide selanjutnya.
yaitu tentang kurva bergerak. Nah, saya juga tidak akan bosan-bosan mengingatkan kepada kalian perbedaan antara kurva bergerak dengan kurva yang bergeser. Ya, ini akan saya bahas lagi. Kalau untuk kurva yang bergerak, itu dia kurvanya akan berbentuk, untuk penawaran ya, untuk penawaran dia kurvanya akan berbentuk seperti ini, gitu. Ya, jadi dia bentuknya seperti ini dan faktornya hanya satu. Kalau kalian masih ingat, faktornya hanya harga barang. Ya, harga barang itu sendiri. Itu faktor untuk kurva bergerak. Kalau faktor kurva bergeser itu ada dua ya. Ada kurva bergeser ke kanan. Kalian masih ingat kalau kurva bergeser ke kanan berarti ke kanan sini ya, kanan kalian. Kanan kalian berarti dia di sebelah sini ya, di kanan ya, dia bergeser. Nah, ini kurva yang bergeser ke kanan. Nah, faktornya apa aja kurva yang bergeser ke kanan? Faktornya itu yang pertama adalah biaya produksi turun. Ya, lalu penjual itu naik. Terus habis itu komplementer atau barang komplementer itu turun. Barang substitusi itu naik. Lalu ada teknologi ya. Teknologi itu naik. Lalu ada juga pajak. Ketika pajak turun ya. Nah, ini adalah faktor-faktor kurva bergeser ke kanan ya. Ini bergeser ke kanan. Nah, bagaimana kalau yang bergeser ke kiri? Kalau yang bergeser ke kiri berarti dia kurvanya akan seperti ini ya. Saya tulis di sini ya, yang kurva bergeser ke kiri itu dia kurvanya awalnya dia akan begini. Kiri kalian di sini ya, kiri kalian di sini berarti dia bergeser ke kiri, dia akan bergeser seperti ini. Nah, ini kurva yang bergeser ke kiri kalian. Ya, kurva yang bergeser ke kiri berarti kebalikan dari faktor kurva yang bergeser ke kanan. Kalau faktor yang bergeser ke kanan itu kan biaya produksi turun. Berarti di sini faktornya adalah kalau kurva bergeser ke kiri, biaya produksi naik. Ya, lalu penjual di sini naik ya, di di kurva bergeser ke kanan dia naik, berarti kalau kurva bergeser ke kiri penjual turun. Ya, jadi kebalikannya aja. Terus kalau komplementer di sini turun, berarti komplementer di sini naik. Gitu. Dan lain-lainnya. Jadi dia hanya kebalikannya aja. Gitu. Oke. Itu hanya review ya, review yang bisa Ibu sampaikan agar kalian tidak lupa ya nanti. Jadi kalau misalkan ulangan kalian tahu nih bedanya apa sih antara permintaan, penawaran, lalu kurva bergeser sama bergerak itu bedanya apa, terus kurva bergeser ke kanan sama ke kiri itu bedanya juga apa gitu. Jadi kalian sudah tahu ya. Oke. Kalau gitu kita next lagi ke slide selanjutnya. Kita cuma review aja tadi. Kita next ke materi. Ini juga sudah sempat saya bahas ya. Jadi ada fungsi permintaan dan ada fungsi penawaran. Nah, ini rumus mencari fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya, di mana P min P1 sama dengan per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke. Di mana P itu adalah harga ya. P itu adalah harga dan Q itu adalah kuantitas. Nah, kemarin juga sempat saya singgung tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu adalah ketika permintaan dan penawaran di suatu tingkat harga di jumlah tertentu itu bertemu gitu ya. Contohnya kemarin saya sudah bahas bahwa
satu baju harganya di penjual itu 50.000. Terus kita sebagai pembeli nawar nih harganya jadi 40.000. Terus si penjual sepakat gitu, ya udah harganya 40.000. Nah, itu saat kita sepakat itu terjadilah yang namanya keseimbangan pasar. Jadi pertemuan antara permintaan dengan penawaran, pertemuan antara pembeli dengan penjual gitu. Oke. Jadi di sini contohnya ada penawaran, ya ini ada penawaran, di sini ada kuantitasnya. Ketika kuantitas 2 harganya 100, 4 200, 6 300, 8 400 ya. Lalu permintaan kuantitasnya 10 100, 8 200, 6 300, dan 4 400. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada harga dan kuantitas yang sama ya antara permintaan dan penawaran. Ini disebut dengan keseimbangan pasar. Oke. Kalau kita lihat kurvanya akan seperti ini ya. Ini kurva penawaran, ini kurva permintaan, dan dia bertemu di sini. Itulah yang disebut dengan equilibrium. Gitu. Oke, rumus keseimbangan pasar itu sendiri ada dua. Ada QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya itu akan kita bahas ya setelah ini. Oke, kita next dulu. Oke, sekarang kita latihan soal. Ini latihan soalnya udah pernah ya, jadi kita skip aja. Nah, ini juga udah pernah, jadi kita skip aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan soal keseimbangan pasar. Latihan soal keseimbangan pasar, kalian bisa lihat di sini. Diketahui fungsi permintaan itu QD sama dengan min P plus 11. Lalu fungsi penawaran itu adalah QS sama dengan 2P min 4 ya. Jadi fungsinya tadi untuk keseimbangan pasar bisa kita tuliskan QD sama dengan QS ya. Ini fungsinya. Bagaimana cara ngerjainnya, Bu? Tinggal dimasukin. Masukin aja. QD-nya berapa nih di sini? QD-nya kita lihat di sini. QD-nya adalah min P plus 11. Tulis. QD-nya berarti di sini adalah min P plus 11. Lalu QS-nya berapa? QS-nya adalah 2P min 4. Tulis. Berarti QS-nya adalah 2P min 4. Lalu jangan lupa pindahin ya. P-nya pindahin ke sini. Jadi ketika P dipindahkan ke situ berarti min P positif pindah ke sini jadi negatif ya. Min 2P sama dengan, lalu yang ini 11-nya kita pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini berarti jadinya min 4 min 11 ya, positif pindah ke sini jadi negatif. Jadi di sini min P min 2P itu adalah min 3P sama dengan min 4 min 11 itu adalah min 15. So, berapa P-nya? P-nya adalah min 15 dibagi dengan min 3. Maka P-nya adalah 5. Nah, jadi kita dapatkan P-nya itu adalah 5. Ya, untuk P. Nah, P-nya sudah kita dapatkan. Setelah P-nya sudah kita dapatkan, maka kita carilah cari Q-nya. Ya, kita sudah dapat P itu harga, sekarang kita cari Q-nya. Nah, Q kamu bisa masukin, boleh dimasukin ke QD, boleh dimasukin ke QS. Itu sama aja. Oke, kita buktikan ya. Kita masukkan ke QD dulu. Kita masukkan ke QD. QD-nya itu kan sama dengan min P plus 11 ya. Masukkan min P plus 11. Lalu di sini kita dapatkan QD-nya nggak usah dipakai ya. Min P, P-nya itu kita dapat tadi 5 ya. Jadi min 5 ya. Min 5, lalu ditambah dengan 11. Lalu kita dapatkan Q-nya adalah 6. Itulah Q-nya. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pakai QS? Ketika kita pakai QS, maka jawabannya akan sama. Coba kita pakai QS ya. QS itu adalah 2P min 4 ya. Berarti QS sama dengan 2P min 4
berarti sama dengan 2 dikalikan dengan 5 dikurangi dengan 4. Kenapa? Karena P-nya kita ganti jadi 5 ya. Jadi 10 dikurang 4, 6. Ya. Jadi ini sama. Jadi terserah mau kalian mau pakai key D, mau pakai key S, bebas gitu. Yang penting key-nya ketahuan ya. Key-nya sama soalnya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Di sini ada tugas. Saya kasih tugas. Ini tugas yang pertama. Boleh silakan di screenshot dulu ya untuk tugasnya ya. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu tugas yang kedua. Oke, ini tugas yang kedua. Tugas kalian yang pertama adalah buat fungsi permintaan dan yang kedua buat fungsi penawaran. Lalu saya tambahkan ya yang terakhir jadi ada 3 ya di sini ya. Carilah harga dan keseimbangan pasarnya. Ya, jadi tolong dicari harga dan keseimbangan pasarnya juga. Nah, caranya gimana, Bu? Caranya gini. Biar nggak bingung, saya kasih satu contoh ya. Nih, untuk nomor satu itu kan ditanya fungsi permintaan. Rumusnya apa sih fungsi permintaan itu? Fungsi permintaan itu kan rumusnya adalah, nih ya, rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Ya kan? Nah, P1-nya yang mana? P1-nya yang ini. P2-nya yang mana? P2-nya yang ini. Nah, pertanyaannya, Q itu kan ada 2. Ada Q D dan Q S. Lalu kita pakai Q yang mana? Kalau misalkan untuk soal nomor 1, Q-nya kita pakai yang ini. Ini Q untuk permintaan. Q permintaan. Jadi, Q-nya nanti kita pakai yang ini. Lalu untuk nomor 2, nanti key-nya kita pakai yang ini. Ini key penawaran. Ya, ini key penawaran. Nah, kalau sudah, nanti kan kalian bakalan dapat nih. Nomor 1 itu kalian bakalan dapat key D-nya berapa. Ya kan? Terus nomor 2, kalian bakalan dapat key S-nya berapa. Nah, nomor 3 itu kan rumusnya key D sama dengan key S. Udah tinggal masukin. Q D nomor 1 dan Q S nomor 2. Dapatlah nanti harga dan keseimbangan pasar. Gitu. Ya. Coba dicoba sendiri ya. Saya mau lihat kalian bisa apa enggak dari penjelasan saya. Oke. Oke. Untuk yang ini kalian jangan sampai salah ya. Ini Q-nya itu yang ini. Dan P-nya yang ini. Jadi nanti misalkan kalian dapat nih Q-nya itu adalah 30 dan P-nya itu adalah 150. Ya udah berarti jawabannya A. Jangan sampai kebalik ya, bukan P duluan. Bukan 150,30 tapi harus Q-nya duluan. Jadi misalkan kamu dapat Q 30, P 150 ya berarti 30 150, jangan dibalik. Jangan 150 30 ya. Jadi jawabannya bukan D, tapi A. Jadi harus Q duluan yang di depan. Jangan sampai salah. Itu, ya. Oke, itu aja tugas dari Ibu. Cuman ada 3 soal. Silakan dikerjakan. Ibu tunggu sampai jam 12. Silakan kirim seperti biasa di GCR ya. Jangan lupa absen juga. Mudah-mudahan kita cepat ketemu lagi. Jadi, kita bisa lebih banyak latihan soal ya. Itu aja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan chat Ibu aja ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.